Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Sahabat, kita dengarkan pentingnya sholat, bergegas sholat dalam setiap musibah. Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dari kitab Durrul Mansur. Sholat adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Mencari penyelesaian dengan sholat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika rahmat Allah subhanahu wa ta'ala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhuma yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Nabi SAW juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid sebelum angin reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas mengerjakan sholat. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi SAW, beliau bersabda, para Nabi alaihissalam setiap kali menghadapi kesulitan akan bergegas melaksanakan sholat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian sholat 2 rakaat, lalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Setelah itu ia berkata, aku telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saat dalam perjalanan ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Sayyidina Qutsam radhiyallahu anhu. Ia segera turun dari untanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Lalu ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat Al-Quran wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Artinya, carilah pertolongan Allah SWT dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendengar berita wafatnya salah seorang uzwazun mutahharah, istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia segera sholat. Ketika seorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW jika kita tertimpa musibah. Hendaklah kita sibuk dengan sholat, dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi wafatnya Ummul Mukminin. Ketika Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang di dekatnya, janganlah kalian menangisiku jika ruhku keluar. Berwudulah dengan sempurna, lalu pergilah ke masjid, sholatlah dan beristighfarlah untukku. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kemudian baringkanlah aku di liang kubur. Suami Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu, menderita sakit parah. Suatu ketika ia pingsan sehingga semua orang meyakini ia telah meninggal. Melihat hal itu, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha segera mendirikan sholat. Ketika Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha selesai sholat, ternyata Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu siuman kembali. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah aku tadi seperti orang yang sudah mati? Orang-orang menjawab, ya. Ia berkata, 2 malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap ahkamul hakimin, Allah yang maha adil, dialah yang akan memutuskan perkaramu. Ketika kedua malaikat itu hendak membawaku, maka datanglah malaikat yang lain menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, pergilah kalian berdua, tinggalkan dia. Dia ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang sudah tertulis sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Saat ini anak-anaknya masih memerlukannya. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu masih hidup selama 1 bulan. Setelah itu ia meninggal dunia. Dari kitab Durrul Mansur. Senada rahmatullahi alaih bercerita, suatu ketika pernah terjadi gelap gulita. Pada waktu siang, aku pun berlari menemui Sayyidina Anas radhiyallahu anhu.
dan bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan jika mengalami hal seperti ini pada masa hidup baginda Nabi SAW? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah, hal ini tidak pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Pada zaman baginda Rasulullah SAW, jika terjadi angin bertiup sedikit kencang saja, kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, apabila kesulitan menimpa keluarga baginda Nabi SAW, maka beliau akan menyuruh keluarganya mendirikan sholat. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Thaha ayat 132. Ini tambah insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.